Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda di video channel YouTube saya ini. Saya Evan Jaya. Di video channel YouTube saya ini, kali ini saya akan meramalkan request ya, permintaan dari teman-teman YouTuber ya, yang selama ini selalu ditunggu-tunggu ya, karena memang teman-teman selalu mengikuti video channel YouTube saya ini sehingga ya ada yang bisa sesuai dengan Anda ataupun yang lebih bermanfaat ataupun bisa mengambil energi positif ya, sehingga dalam lika-liku kehidupan Anda bisa lebih tahu dan lebih bijaksana. uh, sudah tahu sebelumnya, sebelum kita selalu uh, mendapatkan hal yang positif, supaya apapun itu sebelum terkena hal-hal yang tidak baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kali ini request dari para teman-teman YouTuber, yaitu sudah cukup lama ya, udah 1 minggu lebih, baru kali ini saya uh, menerima ya, saya baru membaca request dari teman-teman YouTuber ya. Jadi di sini requestnya kali ini sesuai dengan permintaan dari teman YouTuber, yaitu tentang karma apakah yang didapatkan oleh orang-orang yang sudah menyakiti perasaan kita semua ya, gitu ya. Nah, jadi kali ini ya memang sebagai manusia, bukan hanya sebagai manusia ya, sebagai terhadap hewan, terhadap binatang yang lainnya juga ya, kadang juga bisa menyakiti, juga bisa tersakiti ya. Ya, manusia ataupun binatang ya, kadang juga sama-sama punya perasaan ya. Nah, jadi teman-teman di sini, kali ini saya bukannya membahas tentang binatang ataupun hewan yang lainnya ya teman-teman, cuma saya uh, sama-sama memiliki kesamaan ya, yaitu punya perasaan. Jadi kita ya bagaimanapun juga kita menyakiti ataupun disakiti juga sama-sama sama-sama saling menyakitkan ya, gitu ya, menyakitkan ke hati ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini judulnya karma apa yang sudah didapatkan dari orang-orang yang sudah menyakiti perasaan kita ya teman-teman ya. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan ke kartu ramalan, kartu remi, alangkah baiknya saya menerawang dulu ya teman-teman, supaya Anda bisa lebih tahu apa isi kartu ramalan ini, karena memang saya akan menerawang, mengambil ramalan dari sisi energi positif yang saya ambil ya. Nah, teman-teman, di sini aura positif yang bisa saya ambil, satu, uh, anda Anda terlalu tersinggung ya, gampang tersinggung. Kedua, memang sudah tabiat Anda ya, sudah tingkah laku Anda, perilaku Anda ya. Terus yang ketiga, memang Anda selalu memang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, sehingga Anda sendirilah yang selalu jatuh dalam hal kebingungan, jatuh dalam hal emosian, sehingga Anda terhadap sesuatu situasi kondisi apapun juga tidak memadai, tidak selalu mendapatkan hal yang baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kali ini itulah yang bisa saya dapatkan aura positif ya. Terus juga di sini memang banyak tabiat-tabiat manusia ya. Kan kita kan sesuai dari 12 sio, 12 zodiak ya. Jadi ada rasi bintang, ada rasi sio gitu ya. Jadi teman-teman, seperti halnya dalam 1 tahun kita pasti ada 12 bulan ya. Ada 4 musim ya. Jadi di situ teman-teman, begitu halnya juga sifat kita juga dikelilingi, dipengaruhi oleh rasi bintang ataupun zodiak ya. Jadi teman-teman, tabiat tingkah laku perilaku manusia itu banyak ragamnya, banyak jenisnya ya. Teman-teman, itu yang bisa saya tangkap ya, aura positif dari hasil penerawangan saya ya. Jadi teman-teman,
ya disakiti ataupun tersakiti, eh, kita kan pasti di sini sebagai manusia pasti ada banyak kesalahan ya, ada banyak yang salah ya. Jadi bisa dibilang kita sebenarnya tidak mau menyakiti, tapi ya mau tidak mau kita cepat-cepat orangnya ya, sehingga kita tanpa langsung kita menyakiti orang lain ya. Yang kedua juga, kadang kita tidak mau banyak ngomong, tidak mau banyak bicara, tapi dengan sifat kita tidak sengaja kita tunjukkan, itu juga bisa juga menyakiti orang lain ya teman-teman ya. Nah jadi di sini banyak berbagai hal yang bisa menyinggung orang lain ya, dari segi perbuatan, tingkah laku, ucapan, dan uh, pandangan Anda ya teman-teman ya. Jadi di sini ya disakiti ataupun tersakiti ya, menyakiti ya, disakiti semuanya, pokoknya yang mengenai perasaan kita sendiri yang tahu ya. Jadi di sini bukan hanya kita yang merasa tersakiti ataupun kita menyakiti orang lain, tetapi kedua-duanya kita harus juga harus balance ya, kita harus bisa menyeimbangkan. Nah jadi di sini teman-teman, sebelum Anda memberikan 3 kartu ini, kiranya Anda lebih merilekskan diri dulu. Anda bisa lebih konsentrasi ya. Anda sambil mendengarkan kartu remi saya, ramalan saya, sambil Anda membayangkan apakah saya ada sedikit berbuat hal yang tidak baik, menyinggung orang lain dan tanpa sengaja ataupun disengajain, ataupun memang kita punya niat hati untuk membalas dendam, ataupun kita punya niat hati supaya kita itu dibenci orang ya, ataupun disayangi orang, ataupun dijauhi orang ya. Memang di sini teman-teman, satulah yang nomor satu ya, sifat kita itu tabiatlah yang nomor satu, karena memang sudah bawaan dari lahir ya. Nah jadi di sini teman-teman, tujuannya ini kita menyakiti ataupun kita disakiti pasti ada tujuannya ya. Dan kenapa kita dibenci, dijauhi, apalagi dihina ataupun segala macamnya ya. Oke teman-teman, di sini sambil saya mendengarkan, sambil mendengarkan ramalan saya yang saya bilang, sambil Anda sikapi, sambil Anda berpikir apakah kamu yang salah atau orang lain ya teman-teman di sini ya. Oke, saya akan seperti 3 kartu di sini ya teman-teman. Di sini saya akan uh, mulai dari kartu pertama, yaitu kucing warna orange. Terus yang kedua, kucing warna hitam. Terus yang ketiga, kucing warna putih. Nah, jadi di sini ya teman-teman. Di sini kartu pertama kucing warna orange. Ini kartu kedua kucing warna hitam. Kartu ketiga kucing warna putih ya teman-teman ya. Nah jadi di sini teman-teman, seperti biasanya saya akan memberi waktu Anda 5 detik dari sekarang ya. Jika memang waktu yang saya berikan memang sangat kurang, Anda bisa menjeda ataupun mempost video ini sementara waktu, supaya Anda benar-benar bisa memilih kartu yang benar-benar sesuai dengan Anda ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan meramal kartu remi dengan dimulai dengan tanda lonceng berbunyi. Oke, teman-teman, saya akan memulai dengan kartu pertama, yaitu dengan kucing warna orange. Oke, kita akan lihat dulu lembarannya bagaimana.
Oke teman-teman, saya akan lihat dulu tahap awalnya 3 kartu menunjukkan ini ya. Nah, di sini 3 kartunya menunjukkan bahwa uh, suatu amarah ya, suatu amarah yang sangat besar ya, suatu emosian, suatu kata-kata kasar ya yang keluar dari mulut Anda ya. Nah, jadi di sini mungkin dari mulut Anda ataupun mulut dari orang yang Anda benci ataupun yang menyakiti ataupun saling menyakiti ya. Nah, jadi disakiti, menyakiti, di sini satu emosi Anda amarah ya. Nah, jadi di sini kata-kata yang keluar, ucapan yang hal yang tidak baik ya. Coba saya akan lihat dulu di sini sisinya apa. Nah, teman-teman di sini ini 3 kartu menunjukkan bahwa pasti ujungnya pasti mengalami hal kesedihan, kekesalan, kekecewaan ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini judulnya kan sesuai judul, karma apa yang sudah menyakiti kita ya, menyakiti perasaan kita ya. Kenapa ya kita kok selalu disakiti ya? Kenapa orang selalu gampang menyakiti perasaan kita ya? Nah, jadi di sini yang satu mengenai ucapan ya, mengenai amarah, emosional yang sangat tinggi ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ujung-ujungnya ya pasti mengalami hal kekesalan, kecewaan hidup ya, kesedihan ya. Nah, jadi di sini satu maaf ya teman-teman, saya ngomongnya agak berbelit-belit ya. Jadi saya sengaja mengulang-ulang supaya Anda lebih jelas ya, bisa sambil mengetahui, bisa sambil berpikir apakah memang benar iya apa sesuai yang saya bilang tuh benar-benar Anda alami gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan buka lagi 2 kartunya di sini. Nah, jadi di sini satu, teman-teman, gara-gara uang ya. Di sini ribut, marah-marah, emosional ya, hampir sampai mengalami hal kesedihan, kekesalan. Ini satu soal uang ya, teman-teman ya. Karena uang bisa merusak hubungan, apalagi omongan kata kasar, akhirnya gara-gara uang, gara-gara hubungan, akhirnya jadi loss ya. Akhirnya jadi putus hubungan, jadi musuh, dendam. Nah, jadi di sini ya, di sini kalau saya lihat satu, sebelum saya mengatakan karma, satu pasti banyak mengalami kesedihan, amarah ya. Padahal Anda sudah saling menunjukkan sikap kesabaran ya. Sebenarnya masih ada rasa kasih sayang, adapun rasa peduli terhadap orang lain ya. Cumanya di sini teman-teman hanya gara-gara masalah uang ataupun materi selalu membuat hubungan jadi retak ya, jadi tidak baik. Coba saya lihat di sini. Nah, sebenarnya teman-teman ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Cuma karena hanya satu omongan mulut yang kata kasar ya, yang saling menyinggung, yang saling menyakiti perasaan, sehingga apapun yang Anda rasakan tidak mendapatkan hal positif. Yang kedua, mendapatkan rasa sakit hati yang mendalam, rasa dendam ya yang sangat kuat ya, kesel juga, kecewa juga, hati sedih juga ya. Nah, jadi di sini sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan baik. Cuman ya satu, omongan mulut yang sangat kasar, kedua emosional, amarah, cepat tersinggung ya, tabiatnya juga memang mungkin mengikuti situasi kondisi lingkungan. Yang keenam, mungkin lagi merasa mendapatkan hal yang negatif sehingga muncullah sifat, tabiat, watak yang tidak baik. Nah, di sini saya akan lihat lagi. Sebenarnya di sini kalau saya lihat sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi ya di sini ya. Hanya gara-gara soal sepele saja bisa menjadi kedendaman. Nah, di sini di mana-mana di sini mengatakan bahwa marah, marah, marah dan marah. Dendam, kesal, kecewa, sedih, amarah, tersinggung. Ya. Nah, jadi di sini Anda dikerjai habis-habisan.
ya. Karmanya itu Anda didukung santet, Anda dikerjai habis-habisan, karena di sini yang saya lihat dia membuat Anda itu jatuh bangun, dia membuat Anda itu tidak ada rezeki, tidak ada uang, tidak ada hoki keberuntungan. Sengaja membuat Anda itu ditutupi aura rezeki, ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kiranya Anda itu kalau misal jangan uh, terbawa hal yang tidak baik, emosi juga naik turun tidak stabil, ya, sehingga memang Anda dikerjai beberapa kali sehingga Anda selalu banyak kehilangan uang, hoki rezeki, keberuntungan juga tidak selalu saling memihak, ya. Nah, jadi di sini karmanya ini dia sebenarnya sebelum saya mengatakan karma, satu, dia mencobai Anda, dia ingin membuat Anda tuh jatuh miskin karena memang Anda pernah mengatakan hal yang tidak baik kepada mereka sehingga uh, dia itu merasa kecewa, merasa tersakiti. Mungkin Anda mengatakan hal yang bisa membuat dia itu sadar tapi tersakiti gitu. Sebenarnya teman-teman, dia itu bukannya bukannya Anda tuh sengaja menyakiti dia, tapi memang kata-kata Anda itu terlalu tegas, lugas, ya, terlalu cepat ceplos, akhirnya langsung kena, dia mikir langsung kena, langsung sadar, tapi sepertinya nggak enak gitu loh. Tersakiti tapi bukannya adem, tapi merasa tersakiti gitu loh. Jadi mungkin dari hal banyak dalam hal keuangan pasti banyak hal masalah, ya, banyak hal masalah sepele, ya teman-teman, ya. Karena kenapa? Dalam hal masalah keuangan mungkin di sini yang saya tangkap mungkin ceritanya mungkin banyak perbedaannya, tapi intinya soal uang gitu, ya. Jadi di sini teman-teman yang memilih kartu pertama soal uang itu, ya, yang saya lihat sih memang mungkin hampir sama ataupun tidak sama, tapi intinya dengan uang, karena memang hasil ramalan ini mengatakan bahwa hanya dengan kata-kata saja, ya, bisa membuat Anda terbangun, sadar diri, tapi mereka merasa tersakiti gitu. Padahal Anda mengatakan itu semua untuk menyadarkan mereka dengan secara halus, tapi mereka mengatakan bahwa kamu itu menyakiti hati saya. Kenapa kamu ngomongnya begitu? Ya kan teman-teman, ya. Ya, namanya kan kita kan kalau hidup di Indonesia, kita pasti banyak berbagai macam suku, budaya, ya. Etnis Cina Tionghoa, ya. Uh, kan di sini etnis Cina kan banyak, ya, etnis Cina Tionghoa, Cina uh, ada lah, ya, di Indonesia, Cina Batak, Cina Indonesia, Cina Jawa, Cina Melayu, ya. Nah, berbagai suku-suku Indonesia kan udah ada yang tidak campur, ada yang sudah bercampur budayanya, ya. Nah, jadi di sini ya pasti kan dalam berbagai suku agama, suku budaya, suku ras gitu, ya. Pasti banyak ada yang berkata kasar, berkata lembut, berkata halus, berkata sopan, ataupun yang semuanya ada gitu, ya, cara berbicaranya. Jadi bisa dibilang logat bicaranya gitu, ya teman-teman. Nah, jadi setiap manusia itu kan pasti ada berbagai banyak rambutnya hitam, ya, sama-sama rambut hitam, tapi hati kan tidak ada yang tahu, ya. Kita ngomongnya senyum tapi dalam hatinya kita tersakiti, ataupun kita ngomongin yang bercanda tapi orangnya sakit gitu, sakit hati gitu, ya. Nah, jadi teman-teman di sini intinya ini dalam logat bicaranya itu kadang kita ceplos-ceplos, ya teman-teman, ya. Kadang orang bisa memaklumi, kadang orang juga tidak bisa memaklumi, akhirnya terjadilah kontra, pro dan kontra, akhirnya terjadilah masalah, sakit menyakiti, sakit disakiti gitu, ya. Nah, jadi teman-teman di sini sebenarnya kita sendiri, ya, kita bisa berpikir lah, ya, lebih jernih, kita bisa berpikir lebih dewasa. Kenapa sih kita dikatai seperti itu? Kenapa kita tiba-tiba bisa sadar diri, tapi kenapa kita langsung ditusuk hati, ya gitu, ya. Masuk ke perasaan kita tuh kenapa kita dikatakan seperti itu, ya. Nah, tapi harusnya sih kita memang kesel, kenapa sih dia buat ngomongnya kayak gitu, ya. Nah, kan buat aku malu gitu, ya. Tapi kan ya setidaknya kan kita kan bisa bangun kembali, kita bisa sadar, ya. Jadi terkadang orang yang benar-benar dewasa yang bisa berpikir jernih, kita pasti bisa mengambil
suatu ucapan itu eh, seperti hal yang sangat misalnya bijaksana yang benar-benar bisa membuat kita tuh bangkit kembali gitu ya teman-teman ya. Tapi ya teman-teman, kita kembali kita lihatlah ya situasi kondisinya bagaimana kita bertemu dengan orang lain, karena setiap orang itu yang kita ketemu itu tidak semua halnya itu bisa berakibat baik ya. Kita pelan-pelan secara halus sopan kita berbicara seperti itu, tapi orang selalu beranggapan bahwa hmm, ngomongnya halus tapi sangat menyakitkan gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini udah tahu ya. Jadi ibaratnya berbagai suku, berbagai ras ya, apapun yang kita ketemu, kita bertemu dengan orang lain, berbagai macam-macam sikap, sifat dan tingkah laku, ya kita sesuaikanlah dengan orang itu tersebut ya teman-teman, sehingga kita jangan terlalu menyakiti ataupun disakiti gitu ya teman-teman ya. Nah, coba di sini dan apa karmanya ya teman-teman? Karena memang sesuai dengan judulnya, karma apa yang didapatkan oleh orang lain yang setelah menyakiti perasaan kita ya teman-teman ya. Coba saya akan lihat dulu di sini. Nah, di sini teman-teman, di sini kan dia kan udah mengerjai Anda, ya. Dia sudah kerjai Anda nih. Dia udah tutupi rezeki Anda, ya. Satu, ya, di sini katanya sangat bersinar terang. Bersinar terang itu dalam artian dia tuh bakal bisa kena karma, bakal bisa kena balasan dari Tuhan ya, teman-teman. Karena teman-teman di sini, karena memang terkadang kalau apa yang kita ngomongin ceplas-ceplos ya, kita terlalu eh, tidak sengaja kita menyakiti perasaan orang lain, padahal kita berpikir itu untuk kebaikan, itu untuk buat kita tuh lebih pencerahan aura ya, membuat kita tuh lebih sadar diri, lebih membangun gitu ya. Tapi di sini ya teman-teman, ya, karena memang dia tidak bisa menerima omongan Anda, nasihat Anda ya, akhirnya dia kecewa, balas dendam ya, menyakiti Anda. Karmanya itu di sini dia akan mengalami hal yang sama. Seperti dia berbicara, Anda berbicara kepada dia dan dia tidak merasa Anda tuh berbicara seperti itu kepada dia tuh merasa tidak benar. Nah, jadi di sini nanti dia karmanya itu seperti apa ya? Di sini saya akan menjelaskan bahwa Anda mengatakan A, B, C kepada dia, tapi orang merasa sadar diri, tapi kok buat saya malu gitu ya, merasa bahwa saya itu tidak berpotensi, saya tidak tuh berkemampuan, ataupun saya tidak merasa apalah gitu ya teman-teman, karena memang beribu-ribu berbagai orang banyak berpikir bahwa kenapa sih orang bisa berkata begitu sih, buat saya marah aja gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini balasannya itu nanti apa yang Anda bicarakan, apa yang Anda ngomong kepada dia, dia tidak bisa menerima, tapi dia malah mengolok-olok, menghina Anda kembali. Nanti dia bakal bisa mendapatkan karma itu sesuai yang Anda bicarakan. Tapi Anda ngomong kepada dia itu nasihatnya itu benar-benar akan terjadi. Itulah karma balasan yang akan dia dapat. Karena memang di sini teman-teman, tanpa sengaja orang yang cepat ceplos dalam berbicara itu biasanya 85% benar apa adanya ya teman-teman. Nah, jadi di sini, dan itu pun juga tidak bisa menjadi patokan, karena memang kita berbicara itu memang sudah menjadi tabiat watak kita dari kelahiran kita ya teman-teman. Nah, jadi di sini karma balasannya, apa yang kita ngomongin itu kata nasihat kepada dia, tapi dengan suatu tujuan, hal yang sangat baik, tujuannya tidak menyakiti dia, tapi tujuannya untuk membuat dia sadar kembali, membangun kembali. Tujuan dia tuh, cara berpikirnya tuh lebih dewasa. Itulah dia akan dikasih gambaran, dikasih penglihatan bahwa apa yang kita ngomong itu adalah hal yang baik dan benar. Ya teman-teman, di sini saya akan menggarisbawahi apa yang kita omongin itu adalah tujuan hal yang baik, tapi orang lain tidak memahami dan tidak bisa menerima itu. Itulah nanti dia akan ditunjukkan, dikasih gambaran bahwa apa yang kita hal yang baik dapat dia terima ganjarannya. Teman-teman di sini udah cukup ngerti ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini
karma balasannya itu apa yang Anda omongin, apa yang Anda kasih tahu nasihat kepada dia untuk tujuan hal yang baik, nanti dia bakal bisa mendapatkan apa yang Anda kasih nasihat kepada dia. Tapi dengan catatan hal yang baik, tujuan yang baik, ya, dengan tujuan tidak menyakiti satu sama lain ataupun menyakiti perasaan dia. Ya, teman-teman di sini ya udah cukup paham ya. Oke, sampai di sini dulu untuk hasil kartu ramalan yang pertama. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh dicatat nomor WA saya di bawah deskripsi channel YouTube saya ini ya teman-teman. Karena memang mungkin akan sangat berguna bagi Anda ya. Jadi bisa bertanya soal solusi dan kemudahan tentang kehidupan Anda, mungkin bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih bijaksana, lebih dewasa ya, supaya Anda tuh bisa benar-benar ikhlas, lapang dada dalam segala hal ya teman-teman ya. Hal yang baik juga kita jangan dihilangkan, tetapi kita harus tetap berwelas asih terhadap siapapun ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman saya akan melanjutkan untuk kartu kedua. Teman-teman yang memilih kucing warna hitam. Ini saya akan geser dulu ya. Oke, kartu kedua saya akan lihat dulu mengenai hal apa. Awal dan akhir. Nah, di sini teman-teman ya, saya lihat dari kartu ramalan kedua ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya karma yang sudah menyakiti perasaan Anda itu karmanya sudah berbuah ya teman-teman di sini ya. Di sini saya akan lihat dulu satu mengenai hampir sama dengan mengenai hoki rezeki, tapi dia mengenai dengan uang juga ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan lihat dulu di sini, soalnya memang tidak menjabarkan lebih jelas ya. Nah, di sini satu tujuannya itu tidak bisa tercapai dengan baik. Dengan Anda sendiri juga kurang sangat susah untuk bisa didapetin, karena memang satu dengan tujuan yang tidak baik ya, karena memang satu Anda lebih banyak mencegah, menghindari ataupun Anda menolak ataupun maksudnya menolak pemberian dari mereka ataupun dengan niat hati yang tidak baik gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan lihat bahwa memang satu kesedihan ada, kekecewaan ada ya. Di sini kalau saya lihat di sini terjadilah apa ya? Pertengkaran ya, pertengkaran yang hebat dan omongan mulut yang sangat kasar ya, yang sangat menyakitkan hati ya, yang saling bisa apa ya, ibaratnya yang bisa saling menyakiti hati orang lain, yang ngomongnya itu kata-kata kasarnya juga bisa dengan bahasa-bahasa kata-kata mutiara, kata binatang gitu ya. Nah, jadi di sini memang Anda memang sudah cukup sakit hati, Anda memang sudah cukup bersabar ya, emosi juga Anda, tapi Anda punya prinsip Anda tidak bisa direndahkan ataupun dihina-hina seperti binatang ya. Di sini kalau saya lihat di sini omongan mulut yang sangat besar, yang sangat menyakitkan hati, yang kata-katanya sangat kasar, pedas ya. Di sini kalau saya lihat mulutnya tidak bisa berbicara dengan baik ya.
Kedua juga wataknya juga sering naik pitam ya. Terhadap orang mau berbicara juga tidak bisa mendapatkan hal yang positif, hal yang baik. Di sini yang saya lihat di sini tidak ada keramah tamahan yang memberi kartu kedua ini, karena memang Anda selalu merasa bahwa Anda selalu berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka tuh tidak bisa menerima perlakuan Anda ya. Di sini memang satu ya, Anda kurang pencerahan aura, kurang bagus ya, sehingga Anda selalu mendapatkan energi yang tidak baik, sehingga orang setiap bertemu dengan Anda selalu merasa dibuat jengkel, dirasa dibuat tersinggung, kesel, kecewa ya. Jadi amarah juga selalu ada, sehingga di sini memang uh, Anda selalu merasa bahwa kenapa sih saya bertemu dengan orang lain bawaannya uh, hambar, bawaannya kok selalu tidak bersahabat, tidak bisa berteman dengan baik, bawaannya kok selalu uh, saling menyakiti gitu ya teman-temannya. Tapi di sini ya memang di sini juga kadang juga Anda bertemu dengan dewa penolong, bertemu dengan orang yang tidak diinginkan. Kadang semuanya itu pun juga Anda juga bisa dibuat bingung, tujuh keliling, pusing tujuh keliling ya teman-teman. Nah jadi di sini Anda ya bisa dibilang cukup memusingkan hati, cukup kecewa, cukup kesal. Apapun yang Anda kerjakan memang tidak selalu membuahkan hasil. Bersama dengan orang lain juga kadang susah untuk selalu bisa berbuat baik, selalu mendapatkan keuntungan, selalu bisa berbagi perasaan yang baik dengan orang lain gitu ya. Nah jadi ini kembali satu, Anda pencerahan aura kembali karena memang aura Anda kurang baik, gelap ya, Anda dikerja juga. Terus yang kedua, kalau saya lihat di sini bagaimanapun juga Anda tidak pencerahan aura, Anda tidak dibersihkan seluruh badan Anda dengan hal yang baik. Sampai kapanpun juga Anda bertemu dengan orang lain pasti selalu merasa mengucilkan Anda, selalu merasa menjauhi Anda, selalu bete dengan Anda, ataupun hal yang tidak baik selalu mendekati Anda gitu ya teman-teman ya. Nah jadi di sini kalau saya akan lihat di sini uh, memang di sini Anda bersikap hal yang baik, Anda selalu berpikir jernih, Anda selalu berpikir positif bahwa Anda selalu ingin menjalin hubungan yang baik, tetapi orang lain selalu tidak bisa menerima ya. Nah, dan di sini juga kalau saya lihat di sini banyak orang-orang yang tidak suka dengan Anda ya. Banyak orang yang ingin selalu menjauhi Anda, selalu ingin membicarakan Anda hal yang tidak baik, padahal Anda selalu menunjukkan hal yang baik ya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa satu, Anda pencerahan aura kembali. Kedua, di sini bukannya mereka menyakiti hati Anda, tapi mereka selalu melihat bahwa Anda tuh tidak mendapatkan hal-hal yang positif baik dari segi aura positif, energi positif, ion-ion positif ya. Jadi hal-hal yang baik itu tidak mendekati Anda. Jadi siapapun itu orang yang mendekati Anda, apapun dari anak kecil sampai hal dewasa pun, sampai orang tua pun tidak selalu ingin mendekati Anda ataupun ingin selalu akrab dengan Anda itu ya teman-teman ya. Jadi di sini bukannya orang selalu menyakiti hati Anda, tetapi orang selalu merasa tidak nyaman dengan aura Anda ya teman-teman. Gelap Anda tidak, aura Anda tidak baik ya, gelap redup, jadi harus dibersihkan kembali, harus ada suatu menarik energi positif sehingga orang lain bisa kembalilah normal, menyukai kepada Anda, berbicara juga bisa lebih panjang lebar ya. Jadi di sini suka atau tidak suka Anda sendirilah yang jalani. Memang orang lain banyak berkata-kata hal yang tidak baik kepada Anda, tetapi Anda sendirilah berusaha untuk selalu membenahi, membersihkan aura Anda secara menyeluruh ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan lihat dulu karmanya apa yang sudah menyakiti hati Anda ya, perasaan Anda. Nah teman-teman, di sini balasan karma ini ya sebenarnya
Anda itu bisa dibilang Anda sudah menerima karma balasan, ya. Tapi sebenarnya ini semua bukanlah dari Anda sendiri, karena pertama kalinya Anda dikerjai sampai habis-habisan. Tujuannya supaya siapapun yang bertemu dengan Anda ataupun berbicara pasti selalu tolak belakang, selalu tolak menolak, ya, seperti magnet, ya. Jadi di sini teman-teman, Anda pencerahan aura kembali karena memang ibaratnya Anda sudah mendapatkan karma balasan, ya. Anda sudah mendapatkan hal yang sisi negatif, ya. Jadi di sini Anda lebih membenahi diri, lebih dewasa, lebih banyak terbuka, Anda lebih banyak berpedoman hidup dalam hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, ya teman-teman, ya. Nah, jadi di sini karmanya itu karma balasan, nanti orang lain bisa terkena imbasnya, terkena balasannya dalam hal ucapan. Karena di sini karma balasannya orang yang selalu mengerjai Anda, ya, tidak hanya selalu mengerjai Anda itu dari kedua tangan, cara berpikir, tetapi juga bisa mengerjai Anda itu dalam hal ucapan, dalam hal berbicara. Nah, jadi teman-teman di sini kiranya Anda tidak perlu banyak posesif ataupun terlalu sensitif, karena memang setiap ucapan pasti selalu ada harimaunya. Setiap ucapan pasti ada karmanya, ada balasannya. Jadi di sini siapapun yang sudah menjauhi Anda, siapapun yang sudah menjelek-jelekan Anda, mencela Anda, menghina Anda, nanti mereka juga bakal kena sendiri. Tapi kalau di sini yang saya lihat, karma sedang berbuah, sedang menjalankan perbuatan mereka. Ya teman-teman di sini, ya. Oke, sudah cukup paham ya untuk memilih kartu kedua. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan mengenai solusi dan kemudahan ataupun menanyakan soal ramalan ini, ya teman-teman. Ya, bisa dicatat nomor WA saya di bawah deskripsi channel YouTube saya ini. Jika penting bisa dicatat nomor WA saya, ya. Tidak perlu video call ataupun telepon, cukup dengan WA saja, ya teman-teman. Saya akan bisa membantu Anda dalam hal berbagai data-data yang saya minta, ya. Karena data-data saya minta itu cuma hanya 3, yaitu 1, nama lengkap, yang kedua tahun kelahiran, yang ketiga foto terbaru Anda, ya teman-teman, ya. Nah, jadi ketiga data-data ini adalah pokok dari inti permasalahan Anda. Nanti jika Anda sudah selesai, ya, mengirimkan datanya, ceritakan permasalahan Anda, ya. Jadi di sini ceritakan permasalahan Anda, baru saya akan meminta data-data yang lebih akurat lagi, ya teman-teman, ya. Nah, jadi di sini kembali saya akan katakan bahwa yang saya akan minta data-data kalian itu seperti tahun kelahiran itu ataupun foto terbaru. Anda tenang saja, saya tidak akan mempublikasikan ataupun menceritakan semua masalah-masalah Anda kepada orang lain, karena memang itu adalah privasi masing-masing, ya. Jadi saya tidak akan menceritakan sesuatu, ya. Jika saya akan menceritakan juga saya tidak akan mengatakan nama kalian, tapi untuk hal yang dalam hal masuk ke video YouTube, ya teman-teman, ya. Karena memang semua hal yang berhubungan dengan ramalan yang sesuai dengan Anda akan saya kelola, akan saya kasih tahu lagi, menceritakan semua seluk-beluknya kehidupan Anda itu ke dalam ramalan ini, ya teman-teman. Tapi saya tidak akan mengatakan Anda itu siapa, nama Anda siapa, tapi saya akan mengatakan seperti contohnya inisialnya A atau B atau C gitu, ya teman-teman, ya. Oke, saya akan melanjutkan dengan kartu ramalan ketiga, yaitu teman-teman yang memilih kucing warna putih. Oke, saya akan lihat dulu.
Nah, oke, di sini teman-teman saya akan lihat dulu ketiga kartunya apa. Ini awalnya dan ini akhirnya ya. Kita akan lihat dulu. Ya. Nah, di sini diperoleh kesabaran dan keyakinan ya, teman-teman. Nah, di sini sih mengenai saudara, mengenai hubungan ya, mengenai tentang kerabat ya di sini teman-teman ya. Di sini kayaknya ada cekcok hubungannya ya. Coba saya akan lihat dulu di sini. Di sini hubungannya sangat tidak baik. Ini kalau di sini yang saya lihat, kartu ketiga ini melambangkan bahwa sangatlah gelap, hubungan retak, hubungan sangat menjauh, saling bermusuhan. Ini kalau saya lihat di sini, family, kerabat keluarga yang cukup lumayan dekat ya. Di sini mengenai tentang materi ataupun kekuasaan jabatan di sini ya, teman-teman. Di sini jangan saya lihat ya. Di sini saya coba akan lihat dulu. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, di sini yang saya lihat di sini satu, sebenarnya di sini bukanlah hal bukanlah hal untuk apa ya, teman-teman, untuk saling menjatuhkan ya. Cuman di sini untuk saling merebut kekuasaan, merebut harta ya, merebut di sini yang dalam penglihatan saya merebut kekuasaan, harta rumah, harta peninggalan, uang ya, uang yang sudah ditinggalkan oleh orang meninggal ya, orang yang sudah meninggal. Nah, di sini mereka keluarga juga punya hubungan keluarga. Jadi di sini yang satu mengatakan bahwa hubungan keluarga yang sudah meninggal ini punya banyak hutang piutang dengan saudaranya. Yang satunya lagi banyak mengatakan bahwa banyak hutang budi ya, jadi tidak ada terbalaskan hal kebaikan. Terus yang ketiga, banyak bekerja dan di kerabat keluarga ini, tapi tidak selalu kerabat keluarga yang sudah banyak bekerja dengan orang yang sudah meninggal ini, tapi tidak selalu mendapatkan perlakuan baik gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ketiga hal tersebut itulah yang dijadikan pemicu pertengkaran ya, pemicu pemerasan, bukan pemerasan tapi selalu ingin memperebutkan kekuasaan, jabatan, apalagi harta ya, harta peninggalan orang yang sudah meninggal gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini memang sih banyak desas-desusnya, banyak kejenuhan, banyak hal yang tidak baik ya, yang selalu membuat Anda tuh jatuh bangun, dan selalu membuat Anda tuh selalu mendapatkan hal yang tidak baik ya. Energi positifnya itu dalam hal kerabat keluarga itu selalu tidak mendapatkan dukungan yang maksimal, yang selalu menjelekan, yang selalu isu-isu hal yang tidak baik ya terhadap orang yang sudah meninggal gitu ya. Nah, jadi di sini kerabat-kerabat keluarga ataupun apalagi saudara sendiri ya, itu bahkan tidak memiliki sebenarnya tidak memiliki hakikat ya, memiliki hak untuk memiliki harta yang peninggalan dari orang yang sudah meninggal ya, baik dari segi kerabat keluarga, saudara ya, saudara kandung ataupun saudara angkat ya. Jadi di sini teman-teman, di sini satu yang saya lihat, satu kurang harmonis, yang kedua kurang berpuas diri, terus yang ketiga kurang bisa bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasih, karena memang kerabat keluarga Anda itu ya, dari hubungan saudara yang sudah meninggal itu banyak yang selalu mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal ini banyak merugikan mereka gitu ya, tidak mendapatkan perlakuan yang baik, padahal jelas-jelas sudah memberi mereka pertolongan, sudah memberi mereka tuh
bekerja ataupun sudah menolong mereka tuh terlalu banyak gitu ya. Apalagi sudah banyak terlalu memberi mereka tuh dana, sumbangan ataupun pertolongan gitu ya. Bahkan dari sandang, pangan dan papan pun juga dikasih ya. Nah, jadi di sini teman-teman, sebenarnya di sini mereka tidak ada punya hak untuk uh, mengambil atau memperebutkan kekuasaan, harta jabatan, uang ataupun rumah ya teman-teman. Karena di sini yang saya lihat di sini memang bukan kepemilikan ataupun bukan kepunyaan mereka ya. Di sini terjadilah hubungan pro dan kontra ya, energi sisi negatif dan positif juga kedua-duanya juga tidak saling memadai ataupun tidak saling mendukung. Karena di sini yang saya lihat terjadilah permusuhan, terpecah belah, omongan isu-isu yang tidak baik ke kerabat keluarga yang lain. Sehingga keluarga Anda sendiri pun selalu menjadi sasaran, selalu menjadi pemicu pertengkaran yang sangat heboh, omongan mulut yang tidak baik, yang dimana-mana selalu menjelekan hubungan keluarga kalian ya. Nah, juga di sini yang saya lihat di sini ya sebenarnya sih kalau saya lihat di sini sebelum orang yang sudah meninggal ini sebenarnya dari dulu tuh sebelum ada menjalin hubungan, maksudnya sebelum menikah ataupun sudah punya keluarga, sebenarnya sih hubungan saudara dan kerabat yang lain itu sudah menjadi selalu mendapatkan hal yang hinaan, cemooh ya, selalu mendapatkan hal yang tidak baik. Karena ini memang dari turun temurun dari nenek moyang, kakek moyang. Karena memang hubungan saudara itu memang dari dulu memang sudah tidak baik ya. Selalu ingin memperebutkan harta dan harta ya, kekuasaan dan jabatan. Nah, jadi di sini untuk orang sudah meninggal pun juga yang saya lihat sudah dia berpesan bahwa ini yang saya lihat ya teman-teman ya. Dia yang saya rasakan dia mengatakan bahwa semua peninggalan yang saya tinggalkan itu untuk keluarga saya ya. Itu semua bukanlah milik hubungan saudara saya atau kerabat yang lain, karena itu adalah hasil jerih payah orang yang sudah meninggal ya. Pesannya katanya di sini harta yang saya berikan itu cukup untuk digunakan oleh keluarga saya. Di situ ya teman-teman, dia mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin memperebutkan semuanya itu hanya untuk membuat hubungan jadi retak, hubungan tidak baik, karena memang rasa cemburu dan iri hati. Karena kenapa? Keluarga kalian lebih baik daripada keluarga mereka yang ingin memperebutkan sesuatunya dari kalian. Itu yang bisa saya rasakan, pesannya dari orang yang sudah meninggal ya teman-teman. Nah, jadi di sini orang ketiga, maksudnya orang yang sudah meninggal kan, sudah dari dulu turun temurun dari kakek nenek moyang ya, maksudnya dari 3 keturunan yang dulu-dulunya itu sudah terjadi pemicu hal yang sangat hebat yang tidak baik, sehingga terjadilah hubungan sampai sekarang yang menimbulkan perpecahan, keributan, apalagi yang terlalu menghebohkan dalam soal desas-desus ya. Ibaratnya satu cemburu, iri hati ya, tidak berpuas diri, yang selalu tidak puas melihat hubungan saudaranya itu lebih kaya ataupun lebih membaik daripada mereka gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini yang memiliki kartu ketiga mereka sangat marah dan marah, ingin mengambil semua harta Anda ya teman-teman ya. Di sini ingin memperebutkan semua harta jabatan ya. Pada di sini yang saya lihat di sini orang yang sudah meninggal banyak melakukan hal kebaikan kepada saudara kandungnya ya teman-teman. Banyak selalu dibantu dalam hal sandang, pangan, dan papan ya, apalagi jabatan. Selalu banyak membantu dalam hal kesusahan ataupun permasalahan. Bahkan juga banyak menolong, banyak bahu-membahu membantu soal keuangan ya teman-teman ya. Tapi tetap saja selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari
uh, orang yang dari saudara kandung yang dari orang yang sudah meninggal ya teman-teman ya. Tapi di sini teman-teman pesannya kenapa katanya di sini kenapa dia ingin memperebutkan harta kalian dari saudaranya, karena memang dari dulu-dulunya orang tuanya dulu, nenek kakek moyangnya, kakek neneknya dulu mengatakan bahwa banyak berhutang budi, banyak mengambil harta gonogini yang bukan miliknya. Ya mungkin teman-teman di sini jadi merasa bahwa dari turun-temurun selalu menceritakan hal-hal sisi yang tidak baik, jadi akhirnya terbawalah sampai sekarang. Itu ya teman-teman ya. Oke, udah cukup paham ya. Coba saya akan lihat dulu hasil karmanya apa yang sudah didapatkan, sudah menyakiti perasaan kalian ya. Nah, jadi di sini teman-teman, yang saya katakan di sini nanti karma balasan pasti akan kena ke anak cucu cicitnya ya teman-teman. Karena di sini sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mendapatkan hal yang lebih baik dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapatkan. Ya, karena memang di sini turun-temurun karma itu pasti selalu ada dari kakek nenek moyang ya. Jadi di sini teman-teman bisa dibilang tetaplah berbuat baik ya, karena memang berbuat baik dari turun-temurun pasti tetap akan selalu mendapatkan hal kebaikan. Tapi di sini balasannya di sini hal-hal yang tidak baik ya dari turun-temurun dari kakek nenek moyang, dari beberapa keturunan ya selalu menceritakan hal yang tidak baik, pasti akan selalu mendapatkan hal yang tidak baik dari anak cucu cicitnya ya teman-teman. Karena di sini selalu tidak mendapatkan hal kepuasan, mendapatkan hal kebaikan, tapi akan selalu muncul cemburu, iri hati ya. Jadi di sini teman-teman balasannya itu sampai kapanpun mereka tidak akan mendapatkan yang bukan miliknya. Itu ya teman-teman. Jadi tidak perlu takut, karena karma balasan Tuhanlah yang tahu, dia akan membalaskan kepada keturunan anak cucu cicitnya. Ya teman-teman, terhadap apa yang mereka lakukan kepada kalian, keluarga kalian, mereka juga akan bahkan mendapatkan yang setimpal. Ya teman-teman. Jadi ucapan, tindakan, perbuatan, pemikiran yang berbeda dari hasil nenek moyangnya, nenek kakek nenek moyang menceritakan hal tidak baik, sampai sekarang juga tetap akan mendapatkan hal yang tidak baik. Ya teman-teman ya. Disinilah karma yang mereka dapatkan. Jadi di sini teman-teman udah cukup paham ya untuk hasil ramalan kartu ketiga. Jika memang masih ada belum dipahami ataupun dimengerti, boleh dicatat nomor WA saya di bawah deskripsi channel YouTube saya ini ya teman-teman. Boleh ditanyakan solusi dan kemudahan, bagaimana apa yang harus dilakukan dalam situasi lingkungan, kondisi apapun. Jadi solusi kemudahan bisa tanyakan pada saya akan membantu Anda semampu saya ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, kembali saya akan mengatakan bahwa ramalan ini hanya bersifat hiburan. Jika sesuai, Anda ambil positif. Jika tidak sesuai, Anda berpikir jernih ataupun bersikap sebagai hiburan saja ya teman-teman. Karena memang ramalan hanya sebagai ramalan. Tuhan berkehendaki, karena itu semua pasti akan bisa berubah. Ya teman-teman ya. Berdoalah dan bersyukur, tetaplah selalu sembahyang dan sholat, selalu beriman kepada Tuhan masing-masing. Teman-teman di sini, saya Evan, saya akan menceritakan ramalan yang lain-lain lagi kepada Anda yang lebih menarik lagi, sehingga Anda lebih semangat dalam menjalani lika-liku kehidupan Anda, ya, sehingga Anda lebih banyak mendapatkan hal positif, pencerahan aura, sehingga Anda selalu bisa bersikap bijaksana dan berpikir positif, selalu berpikir jernih dalam menjalankan sesuatu. Oke teman-teman, saya Evan mengucapkan rasa terima kasih, mohon pamit dan sampai jumpa.